yang baru pertama kali berbagi di Gaibora, kami mohon untuk diri sejenak agar jemaat bisa mendengar. Berikut kami sampaikan beberapa pokok warta minggu ini. Yang pertama, pengkhotbah minggu ini yang melayani firman Tuhan dalam pembagian umum 1 dan umum 2 pada minggu ini adalah Pendeta Albert Aristo Pantubiangan dari DKI Rembang. Dimohon jemaat mendukungnya dalam ini. Atas pelayanan yang diberikan, Majelis Jemaat DKI Blora mengucapkan terima kasih. 2. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Telah dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan dalam diri Maria Eka Wijayati, anggota DKI Blora, Jalan Ahmad Yani 5, nomor 46 Blora, dengan Daniel Eliazar Altumarai Reza, anggota DKI Salatiga, Jalan Anjasmara 3, nomor 46 pada Sabtu 10 Oktober 2020, waktu pukul 11 sampai selesai tempat DKI milik jemaat. Dimohon jemaat mendukungnya dalam doa. 3. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 Oktober 2020 pukul 17 sampai selesai. Tempat gedung serbaguna DKI Blora. Dimohon jemaat mendukungnya dalam doa. 4. Pembinaan pasutri online pernikahan oke debat akan dilaksanakan pada Rabu dan Sabtu 14 dan 17 Oktober 2020 pukul 18. Sumbernya adalah dari channel Link Dulu oleh Pendeta Yakub Susatyo. Dimohon jemaat dapat mengikuti dan mendukungnya dalam 5. Pembinaan pasutri akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 17, tempat di gedung gereja, dilayani oleh Pendeta Iman Widiantara, yaitu pembina atau konselor pernikahan dan sebagainya. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling pernikahan atau pasutri secara pribadi, dapat mendaftar dahulu ke TPI gereja. Pelaksanaan melalui kontak. Dimohon jemaat dapat mengikuti dan mendukungnya dalam doa. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang disediakan di depan gedung gereja setelah kebaktian ini selesai. Selamat beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan memasuki saat healing sejenak. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu kedua bulan keluarga tahun 2020. Tema kita minggu ini adalah bertumbuh dalam perbuatan dan perkataan. Melalui tema ini, setiap keluarga diharapkan untuk dapat merawat keluarga dengan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya, dan setiap anggota keluarga hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama kita menyanyikan himne jemaat 451. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Pertemuan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan
sekalian. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dialami seorang anak manusia ketika dilahirkan ke dunia. Keluarga merupakan lingkungan utama dalam membentukkan kepribadian seorang anak manusia. Semua bentuk perilaku orang tua, baik perkataan maupun perbuatan, melalui pengajaran, keteladanan maupun kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan dalam kehidupan keluarga, akan mempengaruhi pola perilaku dan kepribadian. Karena itu, penting bagi orang tua untuk menjadi teladan bagi anak-anak, baik dalam perkataan maupun perbuatan, agar anak-anak dapat menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan, dan keluarga dapat menghasilkan buah roh yang Tuhan kehendaki. Kita merendahkan diri, memohon pengampunan dan pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan berdoa secara pribadi. Tuhan, Engkau telah mendengarkan doa kami, di mana kami sungguh-sungguh menyadari dan
baik kami sebagai orang tua yang belum dapat menjadi teladan bagi anak-anak kami, ataupun kami sebagai suami atau istri, kami belum mampu untuk mengasihi pasangan hidup kami di dalam perkataan dan perbuatan, maupun kami sebagai anak-anak, sebagai cucu-cucu menyadari dalam perilaku kami, baik perkataan dan perbuatan kami, masih seringkali membuat orang tua kami kecewa, marah, dan sedih. Dan kami masih hanya memikirkan diri kami sendiri. Ataupun kami sebagai bagian dari anggota keluarga besar kami, kami hanya cenderung memikirkan diri kami sendiri dan tidak memperhatikan atau kurang mengasihi keluarga besar kami. Dan bahkan kami sebagai keluarga jemaat Tuhan di GKI Gelora, kami menyadari Tuhan bahwa kami masih menjadi keluarga yang belum sungguh-sungguh untuk menjadi garam dan terang bagi masyarakat sekitar kami maupun juga bagi saudara seiman kami sendiri. Ampuni kami, baharui kami dengan kuasa Roh Kudus. Ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup melaksanakan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi gereja ini, dan menjadi berkat bagi masyarakat luas. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh menyadari dan mengakui dosa-dosa kita, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Ya Yesus Kristus, Sang kehidupan dunia, kami umat-Mu datang mau mempelajari firman Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh
sesuai dengan firman dan perintah Tuhan. Karena itu Tuhan, pada saat ini urapi kami dengan Roh Kudus supaya kami dapat mengerti, berkomitmen, dan bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kami, sehingga melalui hidup kami, keluarga kami menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan, menjadi keluarga yang menghasilkan buah-buah lebat dan manis di dalam kehidupan keluarga maupun bagi sesama. Urapi hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan. Apa yang keluar dari mulut bibirnya hanyalah berasal dari Tuhan. Urapi dan berkati umat Tuhan. Firman menjadi rema di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Kolose 3 ayat 18 sampai 22. Kolose 3 ayat 18 sampai 22. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam bulan keluarga ini fokus kita adalah kehidupan keluarga tentunya. Bagaimana keluarga kita dapat bertumbuh dalam perbuatan dan perkataan. Bapak Ibu saudara, apakah Bapak Ibu saudara tahu ternyata ada perbedaan antara cerewet dan ceriwis? Ternyata cerewet dan ceriwis itu berbeda, Bapak Ibu saudara. Ya, kalau cerewet itu negatif, yaitu suka mencela, suka mengata-ngatai, suka menghina. Kalau ceriwis itu artinya sangat banyak bicara, ngomongnya banyak, panjang, gak berhenti-berhenti. Dan kalau kita coba pahami gitu ya, menurut Bapak Ibu, ceriwis itu, kalau cerewet sudah jelas itu negatif, karena mencela, mengata-ngatai itu sesuatu yang negatif. Tapi kalau ceriwis, menurut Bapak Ibu, itu sesuatu yang baik atau tidak baik? Kira-kira dari majelis, ceriwis itu sesuatu yang baik atau tidak baik, Bapak Ibu majelis, Bapak Ibu natua? Nah, tergantung tempat dan waktunya. Begitu Pak? Ya. Dari Bapak Ibu jemaat, ceriwis itu baik atau tidak baik? Ada yang bisa berpendapat? Oke, lanjut. Tidak baik. Oke. Ya, yuk kita coba
Sesungguhnya kalau ada salah satu anggota keluarga kita yang cerimis, saya tidak sebut istri biasanya cerimis, tidak selalu. Kadang-kadang suami atau bapak cerimis, gitu ya. Tidak selalu istri atau ibu kita yang cerimis. Bisa jadi bapak atau ayah atau suami kita yang cerimis. Nah, orang yang cerimis dalam keluarga itu justru baik. Mengapa? Karena biasanya orang itu punya perhatian yang besar terhadap anggota keluarganya. Makanya dia cerimis. Mengapa dia cerimis? Karena mungkin anggota keluarganya sudah dinasihati, sudah sering dibilangi, tapi nggak pernah mau melakukan. Hanya dengar tok, tidak mau melakukan. Sehingga orang yang cerimis itu diperlukan dalam keluarga kita untuk selalu mengingatkan, memberitahukan kita. Ya. Dan biasanya orang yang cerimis itu bisa diterima oleh keluarganya. Kami sudah tahu dia memang cerimis, tapi kami tahu maksudnya baik. Dia cerimis karena tujuannya supaya kami menjadi baik. Dimaklumi. Beda kalau orang yang menilainya dari luar, dari luar rumah kita, dari luar keluarga kita. Orang lain melihat anggota keluarga kita yang cerimis itu, kok gitu ya? Betah ya? Suaminya, istrinya atau anak-anaknya di rumah cerimis banget. Ya. Maka cenderung orang lain bisa menilai orang itu cerewet. Ya, jadi cenderung negatif karena dia menilai orang ini mengata-ngatai, mencela dan sebagainya. Kenapa orang lain bisa begitu? Karena dia tidak tahu apa kedalaman hati orang itu, apa maksud dan tujuan orang itu cerimis di dalam keluarganya. Nah, kalau kita sebagai anggota keluarga menilai anggota keluarga kita itu cerimis dan bahkan cenderung kita bilang cerewet, berarti kita termasuk anggota keluarga yang tidak dekat dengan dia. Dengan kata lain, kita seperti orang luar gitu, yang tidak tahu dalaman dan maksud tujuan orang itu kenapa cerimis. Jadi sebenarnya kalau dinilai dari dalam keluarganya sendiri, orang yang cerimis itu baik. Ya. Contoh saya nggak mau ngomongin orang, ngomongin diri saya. Ya. Saya ini dari saya kecil sampai saya sudah menikah punya anak dua. Saya ini kalau ambil baju atau celana di lemari, saya tahu istri saya dan pembantu kami sering merapikan itu. Tapi ya nggak tahu apa ya, kebiasaan buruk saya kalau ambil itu langsung begitu saja. Dan biasanya pakai yang lain berantakan, nggak rapi. Nah, istri saya itu selalu ngomel-ngomel. Kalau ambil baju, hati-hati supaya yang pakaian yang lain bisa tetap rapi. Saya sepertinya nggak peduli gitu ya. Sudah itu kan di dalam lemari nggak kelihatan orang lain. Yang tahu kan saya dan istri gitu ya. Tapi bagi saya itu nggak enak dilihat, nggak rapi. Saya selalu cerimisin soal itu. Dan akhir-akhir ini kan GKI Rembang mendukung perekonomian jemaat dengan cara kami punya grup WA. Jadi anggota jemaat yang masuk dalam grup itu menjual produk-produk jualannya dan yang membeli juga termasuk dan mempromosikan kepada orang lain. Nah, saya selalu dicerimisin sama istri saya. Kamu itu ya, kalau mau pesan makanan atau jajanan di grup, mau bilang sama saya, kasih tahu saya istrimu. Bahkan yang minta maaf dari saya jadi apa yang saya dapatkan itu saya serahkan kepada istri yang mengelola keuangan. Gitu ya. Tapi kadang-kadang saya dikasih jajan. Uang itu yang sering saya pakai untuk beli sesuatu yang tidak diketahui oleh istri saya. Gitu ya. Nah, istri saya kan baru tahu ketika yang dijual itu ngomong istri saya, Bu Albert, gitu ya. Pak Albert tadi pesan ini. Oh iya, saya nggak tahu ya. Nah, maksud saya itu baik, saya ingin mendukung usaha jualan anggota jemaat kami ya dengan membeli makanan itu. Tapi saya nggak ngomong sama istri, itu berat.
ceriwis untuk hal itu. Dan saya salah. Dari situ saya ditegur. Ya, semoga saya nggak gitu lagi. Dan saya berharap Bapak Ibu tidak ada yang seperti itu ya. Apa sama seperti saya juga, gitu ya. Ya termasuk istri saya juga. Kadang-kadang kalau saya bilangin susah juga. Tapi saya bukan orang ceriwis gitu. Saya lebih baik sudah. Kalau kamu masih melakukan itu ya sudah. Walaupun itu salah. Saya jadi membiarkan istri saya melakukan hal yang tidak baik. Ya, karena sikap saya tabiat saya bukan ceriwis memang. Jadi lawan dari ceriwis itu pendiam. Pendiam itu bukan diam tidak berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Pendiam itu artinya tidak banyak bicara. Dia lebih banyak diam. Tapi dia melakukan sesuatu. Ya. Nah, yang menarik dari tema kita hari ini bertumbuh dalam perbuatan dan perkataan. Ya, yang seimbang, yang sehat adalah mengalami pertumbuhan di dalam perbuatan dan perkataan. Itu yang sehat, itu yang seimbang. Nah, berarti kalau yang tidak seimbang, tidak sehat adalah hanya salah satu saja yang bertumbuh. Yang lainnya diam, ya, pasif, ya, tidak aktif, tidak bertumbuh. Nah, itu seringkali mewarnai kehidupan rumah tangga kita, bukan? Dan biasanya mungkin tidak selalu ya, tapi kadang-kadang kita menemukan dalam pernikahan suami istri atau dalam keluarga itu ada dua-duanya itu. Maksudnya gini, suami dan istri itu punya karakternya masing-masing. Ya, biasanya cenderung istri itu ceriwis, banyak berkata-kata, dan suami itu cenderung lebih banyak diam, tapi dia banyak berbuat. Ya, banyak berbuat sesuatu. Ngomongnya hanya sedikit, pendek. Tapi kalau sudah berbuat sesuatu, yang langsung berhenti. Contoh ibu saya. Ya, ibu saya ini punya ayah, ini kakek saya di daerah Siantar sana. Sekarang sudah meninggal. Jadi kakek saya ini seorang kepala sekolah. Galak. Ya, terus suka pukul dan tidak banyak bicara. Nah, kakek saya itu kalau dia pulang dari sekolah, pulang ke rumah, dia begini saja. Ya, jendela atau meja di rumahnya begini saja. Langsung dia panggil nama anaknya. Anaknya ada beberapa yang perempuan dan biasanya perempuan itu di sana yang harus lebih aktif untuk membersihkan rumah. Begini saya langsung panggil sana nama ibu saya, Rosmaida. Udah tuh, ibu saya langsung ketakutan. Dia lagi apapun harus ditinggalkan. Karena kalau sudah begitu harus dibersihkan. Dan kakek saya itu orangnya sangat bersih. Saya bayangkan berarti sebelumnya pernah dipukul ibu saya. Gak banyak bicara, tapi kalau sekali bertindak takut, gitu ya. Dan itu selalu diingat oleh keluarganya. Itu yang diceritakan, yang disampaikan istri saya kepada saya. Kakekmu itu omong begitu orangnya. Ya, tapi dari situ Pak Mama bersyukur. Kakekmu itu orangnya disiplin, tegas, ya, gak aneh-aneh, gak macam-macam. Ya. Tapi ibu saya cerewet, mungkin ikutin nenek saya, gitu ya. Saya nggak tahu nenek saya mungkin cerewet. Ya. Nah, sama seperti ayah saya. Ayah saya tuh nggak banyak bicara. Dia hanya bertindak, bicaranya sedikit sekali. Tapi kalau sudah ngomong, apalagi nadanya tertinggi, sudah kami semua takut, ya, kami semua tunduk. Tapi kalau ibu saya dari pagi sampai malam dia ngomong begitu, kami lebih cenderung mengabaikan. Nanti mama juga begini, mama juga ngerti lah. Tapi kalau ada apa yang ngomong, ya kami takut. Sekali kami melanggar, kami dipukul sama papa. Ya mungkin zaman-zaman kita, maksudnya zaman-zaman pendidikan dulu, seperti itu, gitu ya, tegas, bahkan menggunakan fisik untuk menyatakan kedisiplinan dan ketegasan. Beda dengan pendidikan rumah tangga sekarang atau keluarga muda sekarang ya. Nah, seperti saya juga, saya alami itu jadi anak-anak saya. Kalau saya terapkan seperti saya alami dulu, tidak nyambung. Ya. Makanya saya lebih banyak berusaha untuk menyeimbangkan. Ya, ketika saya memberi nasihat, ya, menyampaikan sesuatu kepada anak-anak, saya juga harus imbangi dengan perbuatan saya. Saya nggak
nasihatin anak saya kalau saya tidak melakukan itu. Saya lebih baik diam. Nah biasanya yang lebih ramai istri saya ini ramai. Kalau anak saya begini, dia langsung semua diceritain sama dia. Ya, ramai sekali ininya. Tapi nggak apa-apa. Dari situ kami tahu, oh, itulah bentuk kepedulian istri atau seorang ibu bagi keluarganya. Tapi dia juga belajar untuk menimbangkan. Tidak terlalu banyak bicara, imbangi dengan tindakan atau perbuatan yang nyata. Nah, yang menarik dalam bacaan kita dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, ini bicara soal apa yang harus dilakukan bagi rumah tangga, bagi suami, bagi istri, bagi orang tua dan bagi anak, serta bagi hamba-hamba. Karena waktu itu ada sistem hamba ya, atau pekerja atau buruh lah, ada tuan yang mana atau majikan mana mereka bekerja. Nah, yang menarik di situ katakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, ya, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Di sini perintah ini kepada, kelihatannya ya mudah kita menangkap ini perintah ini untuk istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, kita sebagai suami atau kami sebagai suami bisa gunakan ayat ini untuk ingatkan selalu istri-istri kita. Hai istri, tunduk, jangan cerewet, jangan cerimis, ngatur-ngatur aja kerjaannya. Sekali-sekali boleh juga begitu. Biar tidak melampaui batas. Ya, tunduklah kepada suamimu. Tapi sebenarnya firman Tuhan ini bermata dua, pedang bermata dua. Ketika firman ini ditujukan kepada istri tunduk atau hormat, respek kepada suami, maka sang suami juga harus menunjukkan ketundukannya kepada Tuhan. Ya. Kalau di Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi istri tunduk kepada suami, hormat, respek kepada suami, karena dia melihat suaminya itu adalah penggambaran Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hubungan pernikahannya. Bagaimana perkataan dan perbuatan suami adalah perkataan dan perbuatan yang tunduk di dalam Tuhan, sehingga sang istri mau tunduk terhadap suaminya. Berarti dengan kata lain, ketika kita sebagai suami memberitahukan atau memperkatakan, hai istri, tunduklah kepada kami, otomatis itu tertuju kepada kami sebagai suami, pada para suami. Apakah kita sudah tunduk kepada Tuhan? Kita harus introspeksi dulu lah. Kita mudah ngomong pada istri, tunduk kepada suami, tapi apakah kita mau tunduk kepada Tuhan? Wajar para istri sekarang, apalagi di tengah pandemi ini, banyak tingkahnya, apalagi banyak sekarang mengajukan perceraian, gugatan cerai, karena kecewa dan tidak lagi punya harapan terhadap suaminya. Tapi yang disalahkan justru para istri. Para istri ini gak mau setia, gak mau nurut, ya, maunya enak sendiri. Tapi mereka begitu karena suaminya yang mengecewakan, yang tidak mau menjadi suami yang dapat memimpin rumah tangganya, di mana dia secara pribadi tunduk kepada Tuhan. Jadi ayat 18 ini bukan hanya ditujukan kepada istri, tapi juga kepada hai kamu, hai bapak ibu saudara dan saya, bapak ibu bapak sebagai suami, mari kita tunduk kepada Tuhan. Ya, di dalam perkataan dan perbuatan kita tunduk kepada Tuhan. Demikian dengan ayat selanjutnya, hai suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya, kalau bapak ibu lihat ayat yang sejajar dengan itu di surat Efesus 5:25, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi perintah ini bukan hanya ditujukan kepada suami, agar suami mengayomi, mengasihi, ya, melindungi suami istrinya,
melayani atau memberi yang terbaik kepada istrinya. Tetapi di sisi lain juga tertuju pada sang istri, di mana istri harus menjadi seperti jemaat yang sudah dikasihi dan sudah diselamatkan oleh Kristus. Jadi penggambaran suami istri itu seperti gambaran hubungan antara Kristus dengan umat. Bagaimana Kristus mengasihi dan berkorban menyelamatkan umat, demikian jugalah suami harus mengasihi dan berkorban bagi istri, melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi istri. Itu tanggung jawab suami, itu peran suami. Tetapi di sisi lain umat juga harus merespon kasih Tuhan dengan cara yang mengasihi Tuhan, dan umat juga mau rela melayani Tuhan. Bukankah itu yang seringkali kita tekankan dalam kehidupan berjemaat? Bagaimana kita dipanggil Tuhan untuk mengasihinya dan melayaninya sesuai dengan talenta kita masing-masing. Demikian juga dengan istri. Kalau mau menjadi istri yang dikasihi oleh suaminya, maka jadilah istri yang mengasihi suaminya dan mau melayani suaminya seperti umat mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi firman-firman ini tidak hanya pada satu pihak, dua pihak itu tertuju. Nah, di ayat yang berikutnya, hai bapak, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, ayat ini juga sejajar dengan Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, jadi sebagai anak-anak, termasuk saya sebagai anak bagi orang tua kami, marilah kita menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, karena orang tua adalah perwakilan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana setiap nasihat, setiap perintah, setiap aturan, setiap kebijakan orang tua itu merupakan perwujudan dari kehadiran Tuhan, perintah dan nasihat Tuhan, peraturan Tuhan bagi kehidupan kita, kehidupan kami sebagai anak-anak. Kalaupun kita punya atau kita melihat ayah dan ibu kita berlaku kasar, menyakitkan kita, melakukan sesuatu yang tidak baik, maka kita tetap belajar menghormati mereka sebagai orang tua kita, karena mereka lah, ya, melalui mereka lah kita lahir, anak-anak lahir dan hidup di dalam keluarga. Kita tak menghormati mereka, dan kita sebagai anak bisa memberikan nasihat atau bisa memberikan sikap yang menunjukkan bahwa perbuatan orang tua kita adalah perbuatan yang keliru dan mereka harus bertobat dan memperbaiki diri. Jadi jangan menilai orang tua kita sesuai dengan apa sesuka hati kita sebagai anak, menurut keinginan kita. Kalau orang tuanya seringkali tidak mengerti kita, lalu tidak mengabulkan permintaan kita, lalu kita bisa menilai orang tua kita pelit, jahat, nggak peduli dan sebagainya, lalu kita berontak kepada mereka. Apakah seperti itu? Kan tidak. Apa yang mereka lakukan itu demi kebaikan kita, demi masa depan kita. Saya bersyukur Bapak Ibu, walaupun ayah saya keras, didikannya disiplin, apalagi dalam belajar, dan ibu saya cerewet, gitu ya, minta ampun. Tapi di situ saya bersyukur, saya diselamatkan oleh didikan mereka. Karena saya melihat teman-teman saya yang waktu saya sering bermain dengan mereka, di mana teman-teman saya ini seringkali melawan orang tuanya. Padahal mereka orang-orang yang potensial, orang-orang beradab, orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya kemampuan skill tertentu. Seharusnya melalui didikan orang tua, melalui setiap potensi yang mereka punya, bisa menjadi orang-orang berhasil. Tapi ketika saya pulang ke rumah orang tua di Serpong, saya mendengar dan menyaksikan teman-teman saya dari kecil, mereka hidupnya penuh dengan persoalan rumah tangga lah, persoalan dalam karir lah, ada aja masalahnya.
Saya tidak ikut-ikutan mereka dulu. Saya bersyukur punya orang tua yang mendidik saya seperti ini. Dan saya mau belajar untuk mengerti dan mematuhi setiap didikan mereka. Apalagi di zaman now ini, setiap anak-anak banyak orang atau pihak yang mempengaruhi kita, dan kita cenderung tidak mengerti. Ya, seperti mahasiswa sekarang. Pokoknya yang tahunya diajak aja temennya, ayo demo, yuk rusuh. Tapi ditanya, apa sih yang sedang kamu demo? Kamu tahu nggak tentang rancangan ini? Nggak ngerti apa-apa. Nah, sama seperti anak muda sekarang. Banyak pengaruh dari luar yang seakan-akan peduli kita, mengerti kita. Ini kita banget. Lalu kita ikut-ikutan mereka. Akhirnya kita rusak. Kita memberi pengaruh buruk. Kita melakukan sesuatu yang merusak masa depan kita sendiri. Lalu kalau ditanya, kenapa sih kamu begitu? Ya nggak tahu. Ikut-ikutan aja. Daripada orang tua saya yang nggak peduli, nggak pernah mau dengar kata-kata saya atau nggak mau ngikutin keinginan saya. Ya sudah kan, nasi sudah jadi bubur. Ya kalau begitu, peratapi nasibnya. Jangan sampai anak-anak menyesal karena anak-anak tidak mau mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi nasihat didikan dari orang tua. Lalu kemudian sebagai bapak, ya, ini jadi berkaitan antara 20 dan 21 berkaitan. Anak akan menaati orang tuanya atau bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapaknya atau orang tuanya, ya, hidup taat kepada Tuhan, ya, buah jatuh tidak jauh dari pohon itu. Bagaimana tabiat atau kebiasaan dari anak itu lahir dan terbentuk dari orang tuanya. Jangan salahkan orang lain. Ya, pengaruh lingkungan ada, tapi yang menentukan perkembangan karakter, kebiasaan, tabiat anak kita itu dari orang tuanya. Ini satu kebiasaan buruk dari keluarga kami, gitu ya. Ya, istri saya itu suka ngomong kalau lagi kami bercandaan dan ejek-ejekan dia. Saya suka bilang gigi, gitu ya. Maksudnya itu nggak mau, gitu ya, atau dia nolak, dia bilangnya gigi. Nah, anak saya pertama sudah mulai ikut-ikutan. Kalau kami lagi bercanda sama anak kami yang pertama, gigi papa. Aduh, kacau. Kami harus berubah kebiasaan ini. Karena orang tuanya yang memberi pengaruh seperti itu. Apalagi pengaruh dari lingkungan, apalagi di gadget, internet, begitu mudah masuk mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Nah, kita sebagai orang tua harus punya aturan main yang bisa diterapkan dalam keluarga kita bagi anak-anak kita. Jangan sampai kita kecolongan. Ada beberapa anggota jemaat kami yang orang tuanya kecolongan karena menduga anaknya tetap baik, tapi ternyata tidak. Nah, saudara, jadilah orang tua yang taat kepada Tuhan, supaya ketaatan menjadi teladan bagi anak-anak, dan anak dengan mudah meniru ketaatan kita. Kita akan mengalami kesulitan kalau kita memaksa anak-anak kita untuk taat kepada Tuhan, tapi kita sendiri bukan orang yang taat kepada Tuhan. Itu adalah kosong. Lalu kemudian hamba-hamba taatilah Tuhan, ya, bagaimana seorang hamba taat kepada tuannya, kepada majikannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tetapi sang tuan juga harus memperhatikan kebutuhan hamba-hambanya, minimal kesejahteraannya dicukupkan supaya hamba-hamba itu bisa melakukan tugasnya dengan benar. Ya. Nah, saudara, dari ini semua mari kita belajar untuk seperti Kristus yang senantiasa taat kepada Bapaknya, mengasihi Bapaknya, ya, tunduk kepada Bapaknya, sehingga apa yang dilakukan Kristus sungguh menjadi teladan bagi umat manusia di dunia ini. Melalui karya, baik itu perkataan atau perbuatan Kristus, bisa menghadirkan kebenaran, kasih
Itu yang mau kita teladani, ya. Dan keluarga kita akan menjadi keluarga yang menghasilkan buah roh. Ya. Bapak Ibu bisa baca di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Bagaimana keluarga kita bertumbuh di dalam perkataan dan perbuatan, yaitu di mana hidup keluarga kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh keinginan daging kita. Ya, sehingga kehidupan rumah tangga kita menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, kelemah lembutan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan semuanya itu akan menjadikan keluarga kita memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Si jahat
selalu mengintai, mengawasi, mencari celah untuk mengganggu, mencobai, merusak kehidupan dan masa depan rumah tangga kami. Karena itu di dalam hubungan keluarga ini, kami bersatu hati berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan dan hancurkan segala kuasa dan karya dari si jahat. Kami percaya Tuhan Kau selalu lindungi, pagari, selamatkan dan berkati keluarga kami masing-masing. Karena kami mau belajar untuk taat, tunduk, dan mengasihi Tuhan. Tuhan berkati kebaktian kami pada hari ini, baik di dalam kebaktian onsite ini maupun juga ibadah online melalui siaran radio. Biar setiap anak-anak Tuhan di GKI Blora, termasuk juga saudara-saudara seiman yang bisa ikut mendengarkan siaran radio atas kebaktian minggu ini, biarlah Tuhan akan pakai, Tuhan akan berkati kebaktian onsite dan kebaktian rekaman radio ini untuk terus mewartakan tentang kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, kehendak Tuhan bagi jemaat GKI Blora, bagi orang-orang yang mendengarkannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah kemarin yang sudah berlangsung, di mana Tuhan sudah mempersatukan sebuah rumah tangga, sebuah suami, sepasang suami dan istri, dan keluarga besar mereka, keluarga mereka menjadi sebuah keluarga yang besar. Tuhan memberkati mereka di dalam menjalani rumah tangga. Tuhan tolong dan sertai mereka, mampukan mereka dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan yang menolong mereka untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan rumah tangga mereka, dan Tuhan akan cukupkan setiap kebutuhan mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk pembinaan pasutri online dilaksanakan pada hari Rabu dan Sabtu 14-17 Oktober. Biarlah Tuhan memberkati teknologi yang akan digunakan sehingga dapat mendukung kelancaran pembinaan pasutri online ini. Tuhan memberkati narasumber atau pembicara yang akan menyampaikan kebenaran Tuhan. Biarlah melalui hamba itu setiap pasutri, setiap orang-orang yang mendengarkan dan mengikutinya sungguh mendapatkan urapan berkat Tuhan, sungguh dikuatkan dan dimampukan Tuhan, agar setiap pendengar pasutri sungguh-sungguh dapat bertumbuh di dalam perkataan dan perbuatan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan juga berkati persidangan majelis Jumat pada hari Jumat. Tuhan berkati para penatua yang akan membahas dan mengambil keputusan. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka mampu untuk mengambil keputusan sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus, bukan pikiran dan perasaan manusia semata. Sehingga apapun hal-hal yang dibahas dan ditetapkan oleh persidangan majelis Jumat sungguh menghadirkan kasih, menghadirkan karya Tuhan, menghadirkan rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera bagi jemaat Tuhan di GKI Blora ini. Tuhan berkati juga pembinaan konseling pasutri. Bila Tuhan memberkati dalam konseling, sehingga melalui konseling ini keluarga atau suami istri yang mungkin sedang mengalami persoalan dan mereka mendapatkan konseling ini, mereka boleh mendapatkan jawabannya. Mereka boleh diteguhkan dan dikuatkan iman mereka. Mereka boleh semakin dikuatkan Tuhan untuk belajar saling memperbaiki diri, saling meneguhkan, saling menguatkan, dan mereka boleh mengatasi, menyelesaikan setiap persoalan-persoalan rumah tangga mereka melalui pembinaan atau konseling pasutri ini. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan bangsa negara dalam menghadapi COVID dan krisis yang terjadi. Tuhan berkati para pemimpin kami dalam mengambil kebijaksanaan, kebijakan. Tuhan berkati setiap pihak yang bersama-sama untuk mengatasi atau mengurangi penularan COVID-19. Tuhan sembuhkan saudara-saudara sebangsa kami yang terpapar COVID-19. Tuhan berkati juga kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menangani, mengatasi berbagai krisis dalam aspek kehidupan bangsa negara ini. Biarlah Tuhan terus pakai mereka, para pemimpin bangsa kami. Tuhan terus juga pakai kami sebagai warga negara untuk dapat bersama-sama mematuhi protokol kesehatan, bersama-sama kami saling membantu
Tuhan berkati teknologi yang mereka gunakan. Tuhan memberkati setiap program-program yang bisa mereka kerjakan. Akan melalui guru-guru pembinaan dari guru-guru sekolah minggu, biarlah anak-anak Tuhan di GKI Blora ini bertumbuh di dalam perkataan dan perbuatan yang benar, yang sehat. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kehidupan gerejamu dalam bulan keluarga ini. Selama bulan Oktober, Tuhan berkati semua kegiatan-kegiatan bulan keluarga ini. Demikian juga majelis jemaat, badan-badan pelayanan, Tuhan memberkati dalam setiap program-program yang bisa dikerjakan oleh majelis jemaat dan para pengurus-pengurus komisi. Demikian juga anggota dan simpatisan GKI Blora, Tuhan berkati, Tuhan lawan kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan hadir dan menolong setiap persoalan hidup mereka, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan di yayasan sekolah pendidikan Yayasan Zion, baik itu TK, SD, SMP. Biarlah Tuhan memberkati para pengurus yayasan, Tuhan memberkati para guru-guru, Tuhan memberkati para pegawai atau karyawan sekolah, Tuhan berkati sarana prasarana yang tersedia. Biarlah semuanya boleh berfungsi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dapat melaksanakan tugas masing-masing dengan baik dan lancar, dan biarlah Yayasan Zion ini dapat terus berkarya untuk membina, untuk mendukung kehidupan pendidikan di tengah jemaat maupun di tengah masyarakat ini, sehingga melalui pendidikan yang mereka lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berkati keluarga yang merawat dan mendampingi mereka. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan berkat dalam kehidupan jasmani, Tuhan berikan